Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan jangan lupa kita juga mengucapkan salawat serta salam. Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengkaji makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 33. Ayat-ayat ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka pun berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sekedar untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya di dunia, tetapi juga untuk menjalankan amanah besar sebagai khalifah, yakni pemimpin dan pengelola bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika malaikat mempertanyakan keputusan Allah, bukan berarti mereka menolak, tetapi sebagai bentuk keingintahuan mereka dan bentuk kehati-hatian mereka. Mereka juga tahu bahwa manusia memiliki potensi melakukan kerusakan, namun Allah Maha mengetahui bahwa manusia juga memiliki potensi kebaikan yang besar, yaitu seperti akal pikiran, kemampuan belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam ayat 31 sampai ayat 33, Allah juga berfirman bahwa Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, kemudian memperlihatkannya kepada malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dari sinilah kita memahami bahwa ilmu pengetahuan merupakan keunggulan utama manusia. Allah mengangkat derajat manusia melalui ilmu dan kemampuan berpikir. Bahkan malaikat pun mengakui kelebihan ini, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 32. "Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Ayat ini mengajarkan kepada kita kerendahan hati dalam mencari ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tetaplah hanya sebagian kecil dari ilmu Allah yang tak terbatas. Kemudian pada ayat 33, Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk memberitahukan nama-nama benda. Kemudian pada ayat ke-33, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberitahukan nama-nama benda itu kepada malaikat, dan akhirnya malaikat mengakui kebesaran Allah dan kelebihan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil 3 pelajaran penting, yaitu yang pertama, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Kita harus menjaga, memelihara, dan mengelola bumi dengan amanah, bukan dengan cara merusaknya. Yang kedua, ilmu adalah kunci kemuliaan manusia. Oleh karena itu, kita wajib menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang ketiga, kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah adalah dasar dari semua ilmu. Tanpa adab dan ketundukan kepada Allah, ilmu tidak akan membawa keberkahan. Semoga dengan memahami ayat-ayat ini, kita semakin sadar bahwa tugas kita di dunia bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga menjalankan amanah Allah dengan ilmu dan tanggung jawab.
Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ceramah yang saya sampaikan tadi bermanfaat kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.